Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini Minggu 15 Agustus 2021, kembali lagi kita ada di dalam ibadah secara online. Oleh karena situasi keadaan yang masih belum memungkinkan, begitu juga kami mendapat berita dari pemerintah kita, pemerintah Desa Gatak, untuk supaya minggu ini, Minggu 15 Agustus, masih ibadah online. Oleh karena PPKM masih berlaku sampai besok tanggal 16, jadi minggu ini masih ibadah online. Dan kita berdoa, dari pemerintah desa juga mengatakan kemungkinan minggu depan 22 Agustus kita sudah bisa mulai ibadah langsung di gereja. Tuhan memberkati. Berdoa terus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan di satu ruangan tertentu di rumah masing-masing dapat mengikutinya secara online. Kita berdoa Tuhan memberkati pada kita. Kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita diberkati di dalam segala-galanya. Haleluya. Kita masuk di dalam doa. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atasku. Haleluya. Amin. Haleluya.
terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Engkau ya Allah. Haleluya. Terima kasih. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami panjatkan lagi ke hadapan hadirat Tuhan untuk pagi hari yang indah. Tuhan berikan kesempatan yang baik kami masuk dalam ibadah kami kepada Tuhan, walaupun masih secara online karena keadaan situasi yang masih belum memungkinkan untuk kami hadir di rumah Tuhan. Tetapi kami yakin Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada bersama dengan kami di rumah kami masing-masing. Sementara kami ada dalam ibadah secara online ini, Tuhan akan memberkati. Hadirat-Mu ada di sama dengan kami. Kemuliaan-Mu melingkupi kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan. Dan Engkau ada untuk memberkati seluruh rangkaian acara ibadah secara online pagi hari ini, dari awal sampai kepada akhirnya. Roh Kudus berlayan-layanlah bersama dengan kami di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, sementara kami mengikuti. Roh Kudus ada berlayan-layan. Haleluya. Engkau memberkati baik pujian, doa, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan sebentar kebenaran firman-Mu boleh menjadi makanan rohani pagi hari ini, untuk kami dikenyangkan, dipuaskan, disegarkan. Kami terus belajar memahami, mengerti apa yang Engkau mau. Haleluya. Melalui rencana kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kesempatan seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing untuk mereka mengikuti ibadah ini secara online. Di dalam nama Yesus kita berdoa, tidak ada yang terlewatkan. Seluruh jemaat Tuhan mengikutinya dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati dari awal sampai akhir. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu, menghalang-halangi ibadah online kami tegi, kami usir dalam nama Yesus. Keluar dari dalam hati dan pikiran kami. Haleluya. Tinggalkan di tempat di mana kami sedang berkumpul untuk mengikutinya ibadah online dalam nama Yesus. Haleluya. Mengampuni segala kekurangan salah kami, kuduskan kami, layakkan di hadapan Tuhan dengan pengucapan syukur. Hamba buka, habiskan, memulaikan ibadah secara online pagi hari ini dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan, bersorak-sorak untuk Tuhan. Ikuti saudara menyanyi dengan sukacita, bertepuk tanganlah. Tidak usah pusing dengan yang ada di samping kanan kiri, dengan yang lalu-lalu, pusat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
sekalipun masih dihimpit dengan masalah persoalan yang tiada henti-hentinya, tidak tahu kapan berakhir. Tetapi puji Tuhan, kita umat kepunyaan milik Tuhan tidak akan pernah dibiarkan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya kita bersyukur, kita bersorak memuji memuliakan Dia. Haleluya. Kita langsung masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil Alkitab Saudara. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di dalam surat Roma. Surat Roma pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan kita lompat ke ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3 dan ayat 16 sampai 18. Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian judul daripada pasal 4 Roma ini, saudara-saudara, tertulis Abraham dibenarkan karena iman. Nah baik, kita baca 1 sampai ayat 3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan
karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas Alkitab, nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Puji Tuhan. Kita lompat ke ayat yang ke-16 sampai 18. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik ya ayat-ayat ini. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, kiranya ayat-ayat ini atau kalimat dalam ayat ini akan memberikan satu pemahaman, pengertian secara rohani buat kita, kisah tentang Abraham. Ya, saudara-saudara, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian pasal yang ke-12, kembali kepada Kejadian pasal 12, kita membaca di sana terutama ayat-ayat awal, ayat 1 dan seterusnya, adalah mengenai panggilan Abraham dan suatu janji berkat yang luar biasa bagi Abraham dan keturunannya, juga bagi semua bangsa di atas muka bumi. Ya, perhatikan Kejadian 12 ayat-ayat awal adalah berbicara mengenai panggilan Abraham dan suatu janji berkat yang Tuhan akan berikan kepada Abraham secara luar biasa, ya, bagi Abraham dan keturunannya, dan juga bagi semua bangsa di atas muka bumi. Ya, saudara-saudara, inti daripada panggilan Abraham, kalau kita coba telusuri Kejadian 12 itu, perhatikan baik-baik. Inti daripada panggilan Abraham adalah iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Ya, maka di dalam PB Perjanjian Baru, khususnya dalam Roma pasal 4 yang kita baca tadi, saudara-saudara, menunjukkan ayat-ayat itu yang kita baca tadi menunjukkan bagaimana Abraham dibenarkan karena iman dan ketaatannya, sehingga ya, janji berkat bagi Abraham itu juga bagi semua keturunannya dan bagi semua bangsa, terutama yang hidup dari iman. Baik, luar biasa. Ya, saudara-saudara, dari panggilan Abraham itu berkat Allah dicurahkan bagi keturunannya dan bagi semua bangsa di atas muka bumi, terutama yang hidup dari iman. Ya, untuk itu kita pun yang percaya kepada Tuhan, kita pun dimasukkan
Dikatakan dalam ayat tadi, kita pun dimasukkan di dalam imannya Abraham. Ya saudara-saudara, sehingga janji berkat itu adalah juga buat kita, buat semua keturunannya. Kita dikatakan sebagai keturunan Abraham. Abraham adalah bapak leluhur kita, saudara-saudara. Nah inilah inti daripada ayat-ayat yang kita baca, saudara-saudara. Sekali lagi, bagaimana Abraham dibenarkan karena iman dan ketaatannya, sehingga berkat itu diberikan bagi Abraham dan bagi semua keturunannya, termasuk kita, dan bagi semua bangsa di atas muka bumi ini, terutama yang beriman kepada Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, untuk mencapai tujuan ini, ya, untuk mencapai tujuan besar yang luar biasa dari janji berkat Allah itu, saudara, maka ada harga yang harus dibayar oleh Abraham. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Dan harga yang telah dibayar oleh Abraham itulah yang dikatakan sebagai ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatannya, kepatuhannya, kesetiaannya, yang sering saya katakan sebagai singkatan TPS itu. Ini dari Abraham. Dari awal panggilannya, Abraham sudah menunjukkan dia, saudara-saudara, dengan kesungguhannya, ya, dengan niatnya, saudara-saudara, dengan hati nurani yang paling dalam, saudara-saudara. Sekalipun itu sulit, sukar masuk dalam nalar akar pikiran sehat, harga yang harus dibayar, ya saudara-saudara, ketaatannya kita bisa lihat itu dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, saudara-saudara. Ya, kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, saudara, kita lihat itu dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kejadian pasal 22, ya, saudara-saudara, judulnya saudara bisa baca di situ, ya, kepercayaan Abraham diuji. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lalu di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, saudara lihat, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Puji Tuhan. Saudara, harga yang harus dibayar, bagaimana Abraham harus mempersembahkan Ishak sebagai anak satu-satunya, anak yang dikasihinya, untuk menjadi korban bakaran kepada Tuhan. Siapa yang tega, saudara, orang tua, ayah, yang harus menyembelih anaknya sebagai korban, ya saudara, siapa yang tega? Tetapi kita melihat Abraham, dia telah menunjukkan ketaatannya, ya, kepatuhannya, saudara-saudara, dari imannya kepada Tuhan,
Dan inilah yang diperhitungkan Allah sehingga dia dibenarkan dan dia menjadi berkat, mendapat berkat, dan bukan hanya Abraham tapi keturunannya. Bahkan sekali lagi kita membaca semua keturunan dan semua bangsa di atas muka bumi diberkati oleh Tuhan, termasuk saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara-saudara, berulang-ulang sudah saya sarankan, jangan lari dari iman kita kepada Tuhan. Sebab iman kita kepada Tuhan diperhitungkan kepada imannya Abraham sebagai bapa leluhur kita. Ya, iman kita kepada Tuhan diperhitungkan, ya, dengan iman Abraham sebagai bapa leluhur kita. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana untuk kita menerima janji berkat Allah sebagai keturunan daripada Abraham. Mengapa kita seringkali jauh dari berkat Allah? Mengapa seringkali kita tidak bisa menerima berkat Allah? Saudara-saudara, karena seringkali iman kita tidak sesuai dengan iman Abraham sebagai bapa leluhur kita. Ya, iman kita tidak sesuai dengan iman Abraham. Allah inginkan kita sebagai umat kepunyaannya, sebagai gereja yang di hari zaman, memiliki iman seperti Abraham ini. Ya, mari saudara-saudara, pemahaman rohani apa yang kita bisa ambil dari kisah, ya, dari inti panggilan Abraham ini? Pemahaman rohani apa, saudara-saudara? Ya, ada beberapa prinsip rohani, ya, baik secara tersurat maupun secara tersirat, saudara, yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, saya hanya akan kembali lagi membacakan ayat itu, tidak akan membaca karena waktu, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara perhatikan baik-baik, ya, diperhatikan baik-baik, saudara-saudara. Pemahaman rohani apa? Dari apa yang kita sudah lihat, apa yang sudah saya sampaikan, inti daripada panggilan Abraham yang membuat Abraham begitu diberkati, sekalipun ada harga yang harus dibayar, yang tidak cocok, yang rasa-rasanya berat. Harga yang harus dibayar itu berat karena anak sendiri, anak satu-satunya harus dikorbankan. Ya. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat apa yang Allah akan buat dan kerjakan buat kita di dalam rencananya yang begitu indah melalui Abraham dan di dalam Abraham, ya, sebagai bapa leluhur kita. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam pemahaman rohani apa yang Tuhan maksudkan di dalam surat Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Ya, surat Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Di sana menunjukkan bahwa melalui panggilan Abraham di dalam ketaatannya, dalam iman dan ketaatannya kepada Tuhan, saudara, maka Allah juga menginginkan kepada kita. Ya, dan ayat-ayat ini, saudara-saudara, pemahaman ini mengacu kepada awal panggilan Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya, saudara-saudara, apa yang Tuhan akan buat mengacu kepada panggilan Abraham, awal panggilan Abraham, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sana. Nah, langsung kita melihat yang pertama dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-12 menunjukkan, ya, saudara-saudara, bagaimana kita sebagai keturunan Abraham, kita yang diperhitungkan dimasuk ke dalam iman Abraham, supaya kita dapat memisahkan diri dari segala pengaruh kefasikan dan kekafiran dunia. Ini, ya, saudara-saudara, intinya ini, saudara-saudara, apa yang Allah inginkan buat kita melalui panggilan Abraham, di dalam panggilan Abraham, supaya kita dapat memisahkan diri dari segala pengaruh kefasikan dan kekafiran dunia, serta, perhatikan baik-baik Titus 2:12, hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia ini. Toh,
Ya saudara, di dalam inti panggilan Abraham juga Abraham tidak meninggalkan ibadah. Perhatikan baik-baik kronologi sejarah catatan daripada Abraham. Dia tidak meninggalkan ibadah sedikit pun. Dan itulah sebabnya Allah mau kita yang masuk dalam keturunan Abraham. Saudara-saudara, ya kita pun harus tidak boleh meninggalkan ibadah, memisahkan diri dari segala pengaruh kefasikan. Jangan kita masuk di situ dan kekafiran dunia. Hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Ya. Saudara, ini supaya berkat itu juga buat kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman. Ini yang pertama. Ya, apa yang Allah mau, apa yang Allah ingin buat bagi kita di dalam panggilan Abraham. Lalu yang kedua, saudara-saudara, dalam Roma pasal 6 ayat 13. Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Juga ayat ini menunjukkan, ya saudara-saudara, bagaimana apa yang Allah mau bagi kita sebagai keturunan Abraham, bagi kita yang dimasukkan ke dalam imannya Abraham, yaitu adanya penyerahan diri, penyerahan hidup secara total, dan ketaatan yang sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Ya, dan saudara, yang kedua adalah bagaimana penyerahan hidup, penyerahan diri secara total. Ya, belajar untuk berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, penyerahan diri, menyerah kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, dan memiliki ketaatan seutuhnya kepada Tuhan. Ya, saudara, perhatikan baik-baik dalam awal panggilan Abraham. Saudara, Abraham begitu taat. Dia menyerah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dia menyerah. Dia turuti. Ya saudara, kalau kita baca dalam Kejadian 12, Tuhan katakan Abraham, ayo keluarlah dari negerimu. Itu yang pertama tadi, keluarlah dari negerimu. Saudara-saudara, itu meninggalkan dunia, meninggalkan kepersikan dunia. Ya, lalu hidup beribadah kepada Tuhan. Saudara, lalu penyerahan diri, keluarlah dari negerimu, tinggalkanlah sanak famili keluarga. Ya saudara, penyerahan diri, ketaatan, taat apa yang Tuhan mau. Ya, jangan lalu diri sendiri, hawa nafsu, kemauan diri sendiri yang lebih besar. Kita harus belajar taat apa yang Tuhan mau. Ya, sepenuh-penuhnya. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, apa yang kita dapatkan melalui panggilan Abraham ini? Ya, di dalam iman dan ketaatannya, sehingga kita pun diperhitungkan oleh Allah di dalam Ibrani 7 ayat 1 dan 2, kemudian ayat 4 dan ayat 6. Ya, sudah bisa perhatikan ayat-ayat itu. Ibrani 7 ayat 1 dan 2, ayat 4 dan 6. Apa yang dimaksudkan di sana? Saudara-saudara, melalui panggilan Abraham, di mana kita dimasukkan di dalamnya, ya, saudara-saudara, belajar memahami, belajar mengerti apa artinya kita berkorban kepada Tuhan. Ya, belajar memahami untuk mengembalikan milik Tuhan. Baca baik-baik Ibrani 7 ayat 1 dan 2, ayat 4 dan ayat 6. Bagaimana Abraham dia sudah mempersembahkan perpuluhannya, persepuluhannya, dan bagaimana dia juga sudah memberi, dia sudah berkorban untuk Tuhan. Nah ini, saudara, Abraham dia belajar memberi perpuluhan, dia belajar berkorban. Nah ini juga yang Allah mau, saudara-saudara, dari kehidupan kita sebagai orang beriman, ya, yang dimasukkan ke dalam imannya Abraham, saudara. Belajar memahami, belajar mengerti. Sekali lagi, apa artinya mengembalikan milik Tuhan? Itulah perpuluhan. Apa artinya kita berkorban, memberi untuk Tuhan? Saudara,
Iya. Sudah perhatikan dalam perjalanan hidup Abraham setelah panggilannya itu, bagaimana Abraham banyak membangun mezbah korban untuk Tuhan. Ya. Abraham banyak membangun mezbah korban. Itu menunjukkan bagaimana dia belajar berkorban, memberi untuk Tuhan, mengembalikan, dan tercatat perpuluhan pun dia beri untuk Tuhan dari semua hasil yang dia terima, saudara-saudara. Puji Tuhan. Lalu yang keempat, saudara, apalagi yang Tuhan mau, Tuhan maksudkan melalui panggilan Abraham di dalam iman dan ketaatannya, di mana kita sudah dimasukkan di situ. Galati 3 ayat yang ke-9. Ya, Galati 3 ayat yang ke-9. Ya, saudara-saudara, bagaimana Allah memberikan berkat yang besar kepada keturunan Abraham dan memberkati mereka yang hidup dari iman. Ya. Allah juga akan memberkati kita dengan berkat yang besar. Saudara bayangkan Abraham, berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, waduh kalau mau dihitung luar biasa. Ya, terlalu banyak, terlalu besar. Dan dalam rencana Allah itu, berkat Abraham itu yang dikatakan adalah juga buat kita. Ini yang Allah mau kerjakan, ini yang Allah mau berikan. Ya. Tetapi bagaimana iman kita, hidup dari iman kita kepada Tuhan. Ya. Sudah sering saudara mendengar saya katakan itu, saudara-saudara. Hidup beriman kita ini. Ya, saudara-saudara, hidup beriman kita. Ada banyak yang dituntut dari hidup beriman kita kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar kita datang dalam ibadah, bukan cuma sekedar kita berdoa, oh itu sudah hidup beriman kita. Oh, banyak hal. Saudara-saudara, banyak hal. Ya, bagaimana kita dapat menunjukkan, ya saudara-saudara, kita dapat mempraktekkan hidup beriman sehingga berkat itu tidak lepas dari kita. Puji Tuhan. Lalu yang kelima, Ibrani 11 ayat ke-16. Ibrani 11 ayat yang ke-16. Allah telah menyediakan dan memberikan tempat kota yang kekal kepada Abraham, dan itu adalah juga buat saudara dan saudara. Ya, saudara, rencana Allah yang begitu indah melalui dan di dalam panggilan Abraham, melalui dan di dalam iman ketaatan Abraham, Allah menyediakan tempat buat kita. Haleluya. Ya, seperti firman Allah katakan, di dunia ini hanya untuk sementara. Dunia ini tidak bersifat kekal. Tempat yang Allah sediakan buat kita adalah kekal untuk selama-lamanya. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah pemahaman rohani, prinsip-prinsip rohani melalui panggilan Abraham di dalam iman dan ketaatannya kepada Tuhan, di mana berkat itu dicurahkan bukan hanya bagi Abraham sekeluarga secara pribadi, tapi sekali lagi kepada keturunannya, itulah kita yang dimasukkan, dan bagi semua bangsa yang juga hidup beriman kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita melihat yang pertama adalah bagaimana kita juga harus memisahkan diri dari pengaruh kefasikan, kekafiran dunia. Jangan berada di sini. Ya, dan hidup beribadah kepada Allah. Yang kedua ada penyerahan diri secara total. Ya, saudara-saudara, penyerahan hidup secara total dalam ketaatan yang sepenuh-penuhnya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menurut, bagaimana ketaatan kita mengembalikan diri Tuhan. Sebab Abraham juga berbuat itu, mengembalikan diri Tuhan dan berkorban untuk Tuhan, memberi untuk Tuhan. Saudara, jangan dilewatkan, ini tidak bisa dipisahkan dari iman ketaatan Abraham. Sebab kalau berbicara ini memang ya di samping rawan, saudara-saudara, ya banyak orang agak kalau berbicara masalah ini. Tapi ini adalah firman, saya menyampaikan firman, saudara-saudara, bukan kemauan saya. Ya, saudara-saudara, nah kita belajar di situ sebab ada tertulis dalam firman Allah. Ya,
dari iman ketaatannya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Lalu yang keempat, saudara, bagaimana berkat yang begitu banyak, begitu besar kalau kita memiliki hidup beriman kita yang benar, hidup beriman kita yang sungguh-sungguh, yang sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Belakangan saya suka katakan, kita hidup di dalam jalurnya Tuhan. Ya, berkat itu tidak akan lepas. Ya, berkat besar tidak akan lepas. Dan yang kelima, saudara, Tuhan sudah booking tempat yang kekal, kota yang kekal buat saudara dan saya. Jangan sampai terlewat, jangan sampai kita tidak akan masuk di sana. Saudara-saudara, dia karena ketidaktaatan kita, karena hidup beriman kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai, ya, Tuhan sediakan, tapi mari hidup beriman kita, kepatuhan, ketaatan, kesetiaan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita bisa mengalami semua janji-janji berkat ini? Bagaimana kita bisa mendapatkan kelima hal ini, saudara-saudara? Ya, melalui dan di dalam Abraham, ya, Tuhan menjanjikan 5 hal ini buat kita. Ya, dan untuk keseluruhannya, saudara-saudara, untuk kita bisa mengalami, kembali lagi, saya tutup di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang sudah banyak kali saudara disampaikan, dan seringkali saudara saya tekankan itu kalimat yang terakhir, ya. Tetapi dalam hal ini, saudara perhatikan ada kalimat dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25 itu, saudara. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita buat, saudara-saudara, untuk kita mengalami semua janji Allah? Perhatikan Yakobus 1 ayat 25, kalimat yang tertulis sebagai berikut. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, lompat kepada kalimat, dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Nah, ini kalimat ini, saudara-saudara. Ya, nah bagaimana untuk kita bisa mengalami janji Allah, saudara-saudara? Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya. Meneliti hukum, tidak lain, hukum itu adalah firman, ya saudara-saudara, dan bertekun di dalamnya, tidak melupakan hukum Tuhan, tidak melupakan firman, tidak mengesampingkan firman, sungguh-sungguh melakukannya, sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia. Terjemahan sehari-hari kalimat ini berkata, kalimat terakhir, Allah memberkati dengan segala kelimpahan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dengan pemahaman pengertian secara rohani dari inti panggilan Abraham di dalam iman dan ketaatannya. Ini bukan cuma iman, tapi ketaatan. Iman dan ketaatannya bareng, ya, tidak terpisah. Iman dan ketaatannya, saudara-saudara, ya. Dan ada harga yang harus dibayar, ya, saudara-saudara. Harga yang harus dibayar, mengorbankan yang paling disayang, yang paling dikasihi, yang paling mungkin dieman-eman, saudara-saudara. Ya, apa yang saudara paling eman-eman dulu? Ya, apa yang saudara paling eman-eman? Belajar untuk mempersembahkan itu kepada Tuhan. Ya, belajar untuk memberi. Saudara, bukan untuk pancingan, ya, bukan untuk pancingan. Tapi justru di firman Tuhan, kalau kita belajar memberi seperti Abraham, dengan kesungguhan, dengan tulus, berkat Allah yang melebihi dari yang saudara eman-eman itu, saudara terima. Ya, berkat Allah yang luar biasa melebihi dari apa yang saudara eman-eman, saudara terima itu. Karena saudara berani bertindak. Harga yang dibayar, saudara berani bertindak. Ya, saudara-saudara,
Dan sebagaimana Abraham diberkati, saudara pun diberkati. Apalagi sekali lagi di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Ya saudara, jangan berpikir Tuhan tinggalkan saudara. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak memperdulikan saudara. Tuhan memperdulikan. Sekalipun mungkin secara manusiawi ini, saudara-saudara kita hidup, saudara sepertinya, waduh saya katakan, ya, tapi mari kita memiliki keyakinan yang pasti. Sekalipun Abraham yang diberkati begitu rupa, berkat yang sama buat saudara dan saya. Puji Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada di hadapan Tuhan, ya, untuk melihat dan mengalami janji berkat Allah. Tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berhenti buat saudara dan saya. Haleluya. Kembali lagi ke atas. Ku ada sebagaimana haleluya. Tuhan ada untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah, semua karena bercurah bagiku besar. Dalam
menunaikan ibadah kami pagi hari ini, baik di dalam pujian, doa, penyembahan, dan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan Engkau menaikkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan masukkan kami, Tuhan perhitungkan kami ke dalam iman daripada Abraham. Tuhan perhitungkan kami ke dalam ketaatannya Abraham kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya berkat yang besar adalah juga buat kita, adalah juga buat kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami sebagai umat kepunyaan milik-Mu, sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu, memiliki ketaatan seperti Abraham di dalam iman ketaatannya kepada Tuhan. Sekalipun ada harga yang begitu mahal harus dibayar, ada harga yang tidak mudah untuk dibayar, milik yang sangat dikasihi, milik yang menjadi kepunyaan secara pribadi harus diberikan, dikorbankan kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau dari kami sekarang. Sekalipun sesuatu yang sangat kami sayang, kami hemat, tetapi kalau Tuhan minta itu, kami harus berani untuk melakukannya. Dan bawa kami masuk dalam pengalaman Abraham, untuk kami pun dapat mengalami berkat yang besar. Di tengah-tengah situasi yang masih sulit, sukar, tidak menentu, masih mencemaskan hari-hari ini, kami tidak lepas dari berkat Abraham. Berkat yang besar Tuhan sediakan buat kami. Haleluya. Tolong kami ya Tuhan, bawa kami terus di dalam hidup beriman kami kepada Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami tidak keluar dari hidup beriman kami kepada Tuhan, sebab di dalamnya ada berkat yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkaikan dan berkati kami semua, jemaat Tuhan seluruhnya, tidak ada yang terlewatkan, mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Berkat Allah melimpah bagi mereka. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Malaikat surga menjaga, melindungi siang dan malam, menggali dengan kebenaran firman dan roh. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan usaha mata pencarian mereka, berkati anak-anak dalam studi sekolah mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sekalipun menghadapi keadaan yang sukar dan sulit, berkat Allah tetap mengalir. Haleluya. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali lagi buat beberapa saudara-saudara di dalam doa kami, saudara sebagai hamba-Mu, untuk Tuhan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat Tuhan. Ibu Lucy kakinya dalam nama Yesus pulihkan secara total. Bapak Sigit kondisi fisiknya terus pulihkan secara total. Bapak Supriyanto juga terus pulihkan kekuatan. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan dalam nama Yesus. Ibu Lia juga sama sekali pulih total dalam nama Yesus. Ibu Lili juga kadang-kadang terganggu kesehatannya dalam nama Yesus. Haleluya. Ibu Bishop dalam setiap masalah persoalan dihadapi dalam nama Yesus. Anak beradik juga Tuhan jamah dan pulihkan. Juga bagi yang lain-lain yang tidak sempat kami sebutkan dalam keadaan susah sulit. Sekali lagi buat keluarga Bapak Yebo, Ibu Anwar, terus Tuhan hiburkan mereka ya Tuhan. Haleluya. Dengan apa yang Tuhan sudah buat, kakak dari Ibu Anwar Tuhan sudah panggil pulang, tapi mereka tetap mendapat kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan. Dan semua yang lainnya tidak ada yang terlewatkan dari perhatian, jamahan, dan kepedulian Tuhan setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Dengan doa kami, ampun segala kekurangan salah kami. Hamba tutup ibadah online pada pagi hari ini di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Dan sekarang saudara boleh berkas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai pagi ini dan seterusnya sampai Maranatha Yesus kata kami yang kedua. Haleluya.
Semua jemaat Tuhan di rumah masing-masing berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Nanti menunggu pengumuman berita di grup. Haleluya.